Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kelas 2 Aisyah dan 2 Fatimah yang Bapak sayangi, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Bertemu kembali bersama Pak Agung hari ini. Kita belajar Quran Hadis, melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Di bab yang ketiga hari ini kita akan membahas surah Al-Fil. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Baik anak-anak, bagaimana, masih semangat? Kita tepuk semangat dulu ya bersama. Tepuk semangat. 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 Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Oke. Baik, kalau sudah siap, dibuka buku kordisnya dan dipersiapkan pensilnya. Kita belajar bersama. Di pelajaran 3 ini tentang belajar surah Al-Fil ya. Perhatikan baik-baik, Pak Agung akan bacakan dulu pengantarnya. Nina berangkat mengaji bersama teman-temannya. Nina dan teman-teman mengaji di musola. Nina dan teman-teman belajar membaca surah Al-Fil. Apakah kamu sudah bisa membaca surah Al-Fil? Iya, mungkin sebagian besar di antara kalian sudah ada yang hafal surah Al-Fil ya. Nah, kita sekarang akan belajar surah Al-Fil. Kita akan mempelajari arti dan isi kandungan surah Al-Fil. Selanjutnya kita akan menghafalkan surah Al-Fil bersama. Ya, berhubung surah Al-Fil ini juga merupakan tugas hafalan pelajaran tahfidz maksud Pak Agung, maka untuk menghafalkannya langsung saja ya masuk ke pelajaran tahfidz nanti surat Al-Fil ini. Baik, diperhatikan halaman 25 nak. Ya, ayo mengamati bagian atas, coba dilihat. Itu ada gambar apa ya di sana? Ya, ada gambar pasukan gajah. Pernah dengar nggak kisah pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Pernah dengar nggak kisahnya? Ya, jadi ceritanya dulu itu ketika Nabi Muhammad SAW hendak lahir ke muka bumi ini, ada tentara yang begitu besar, yang begitu banyak, yang dikendarai oleh hewan gajah, yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka berbondong-bondong menuju kota Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, sesampainya di pintu kota Mekah, mereka hendak menghancurkan. Allah Subhanahu wa taala menolong dengan mengirim burung ababil dan melempari pasukan bergajah itu dengan batu yang terbuat dari tanah liat dari api neraka. Ya, seketika itu juga pasukan bergajah hancur, porak-poranda. Ya, semuanya binasa. Ya, karena Allah menolong kota Ka'bah itu dari pasukan bergajah yang hendak menyerang. Ya, akhirnya mereka pun semuanya mati dan menjadi sebuah kisah yang kita pelajari. Sampai kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Quran surah Al-Fil. Nah, ini kisahnya ya. Ini ada gajah yang sedang membawa pasukan Raja Abraha menuju kota Mekah ya. Seperti itu gambarnya.
Baik, yang pertama kita akan melafalkan surah Al-Fil bersama ya nak ya. Perhatikan baik-baik halaman 25 bagian bawah ini. Pak Agung akan melafalkan, silakan kalian bisa mengikuti dan juga bisa memperhatikan panjang dan pendeknya ya nak. Ya, untuk bekal kalian juga nanti menghafalkan surah ini. Ya, perhatikan baik-baik dimulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah lafal ya atau bacaan surah Al-Fil. Ada berapa ayat surat ini nak? Ada 5 ayat ya. Nah, diperhatikan baik-baik urutan ayatnya dari ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, diingat-ingat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ayat yang pertama, seterusnya dan seterusnya. Ya, diperhatikan urutan ayatnya ya, karena nanti ulangan pasti akan Pak Agung buat soal ayat yang belum memiliki nomor. Nah, nanti kalian tentukan ini ayat yang keberapa. Ya, jadi diperhatikan urutan ayatnya ya, dihafalkan baik-baik. Selanjutnya halaman 26 silakan dibuka dan diperhatikan bagian atas. Kita akan membaca bersama terjemahan atau arti daripada surah Al-Fil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Nah, jadi dari batu yang berasal dari api neraka ya nak. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Ya, jadi ini adalah arti atau terjemahan surat Al-Fil yang harus kalian pahami. Boleh kalian hubungkan ya, ayat pertama ini artinya, ayat yang kedua ini, ayat ketiga, keempat, kelima ya, supaya kalian paham ayat itu maknanya apa. Baik, ini menghafalkan, ya, kita lewati saja ya, karena dalam pelajaran tahfidz kita juga akan menghafalkan surah ini ya. Baik, perhatikan halaman 27, kita akan membaca hal-hal yang berkaitan dengan surah Al-Fil yang harus kalian ketahui ya nak. Boleh kalian garis bawahi poin-poin yang penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ya Pak Agung bantu garis bawahi juga ya. Oke, yang pertama, surah Al-Fil adalah surah yang ke-105 dalam Al-Quran. Nah, jadi di sini tidak ada ya, surat yang ke-105 dalam Al-Quran. Nah, Al-Fil itu artinya Al-Fil artinya gajah. Ya, ketika ditanya surah Al-Fil artinya gajah. Ya. Kemudian surat Al-Fil itu diturunkan di kota Mekah ya. Nah, ini dia. Artinya kalau diturunkan di kota Mekah, maka surat itu merupakan golongan surat Makkiyah. Nah, kalau diturunkan di kota Madinah disebut golongan surat Madaniyah.
Ya, seperti itu ya nak. Jadi surat Al-Fil ini karena diturunkan di kota Mekah, maka disebut golongan suratnya Makkiyah. Nah, dan surat Al-Fil ini diturunkan sesudah surah Al-Kafirun. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Tadi kita sudah baca nak ya, ada 5 ayat. Nah, kemudian kandungan dari surat Al-Fil ini menjelaskan tentang bagaimana kegagalan pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, ini kandungannya. Jadi hal-hal yang Pak Agung garis bawah ini diingat baik-baik ya nak ya. Jadi catatan penting dalam pelajaran surat Al-Fil ini agar kalian paham ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Fil beserta kandungan surat Al-Fil itu sendiri. Sekali lagi Pak Agung ingatkan, surat Al-Fil itu adalah surat yang ke-105 dalam Al-Quran. Surat Al-Fil artinya gajah. Nah, surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah, ya berarti golongannya surah Makkiyah ya nak. Surat Al-Fil diturunkan sesudah surah Al-Kafirun. Kemudian surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Dan kandungan dari surat Al-Fil ini adalah menjelaskan tentang kegagalan pasukan Abrahah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, ini yang dimaksud dari kandungan surah Al-Fil. Nah, pasukan yang berkendara gajah itu dihujani batu kerikil dari neraka yang tadi Pak Agung sampaikan ya. Jadi batu yang berasal dari neraka sehingga membuat pasukan bergajah itu porak-poranda, hancur dan binasa. Baik, kalau sudah kita latihan bersama-sama dijawab ya, langsung disiapkan pensilnya. Bagian atas, ayo berlatih. Nomor 1, Al-Fil artinya, ya kerjakan bersama ya. Al-Fil tadi artinya apa? Gajah. Nomor 2, surah Al-Fil diturunkan di kota? Iya, di kota Mekah. Nomor 3, surah Al-Fil diturunkan sesudah surat apa ya tadi ya? Iya, sesudah surat Al-Kafirun. Nah, sudah dikerjakan? Ya, bagian bawah ini rangkuman ya nak ya. Kalian bisa baca dan bisa dipahami poin-poin penting dalam bab ini ya. Selanjutnya Pak Agung akan memandu ya untuk kalian menjawab dengan cepat pertanyaan di halaman 29. Ini sikap kita ya, harus menjaga Al-Quran. Nomor 1, agar kalian bisa membaca Al-Quran dengan benar, yang harus aku lakukan adalah bagaimana? Kalau belum bisa atau ingin bisa membaca Quran, kita harus belajar membaca Al-Quran ya. Kalian bisa di TPA, bisa privat ya, bisa bersama bunda atau bersama ayah untuk belajar membaca Al-Quran ya. Terus belajar ya agar kalian bisa. Nomor 2, ketika Pak Guru membaca Al-Quran, kemudian temanku bercanda, hal yang aku lakukan adalah, kalau kamu punya teman bercanda ketika Pak Guru sedang membaca Al-Quran, yang kamu lakukan apa? Iya, mengingatkannya ya. Jangan dimarahi ya, mengingatkannya ya, agar tidak bercanda ketika Pak Guru sedang membacakan Al-Quran. Nomor 3, aku belum lancar membaca Al-Quran. Hal yang aku lakukan adalah, kalau belum lancar yang kamu lakukan apa? Iya, terus belajar dan terus membaca Al-Quran setiap hari ya. Makanya ada pembiasaan tadarus supaya kalian terus diperbaiki bacaannya, semakin lancar bacaannya ya. Nah, jadi kalau belum lancar terus membaca dan terus belajar. Nomor 4, aku membaca Al-Quran dan kakak mendengarkan. Kata kakak, bacaanku banyak yang salah. Nah, hal yang aku lakukan adalah, kalau ada kakak yang mengoreksi bacaanmu, yang kita lakukan apa? Minta diajarkan ya.
Ya, belajar, dan tentunya kalau kakak bisa memahami, minta diajari ya. Minta diajari membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang kelima, ketika kita di musola, nih kamu di musola ya atau di masjid, kemudian kamu melihat ada Al-Quran yang terjatuh di lantai, yang harus kamu lakukan apa? Apakah hanya melihatnya saja? Tidak ya. Ya, mengambilnya dan meletakkannya di tempatnya semula. Oke, ditulis ya jawaban-jawabanmu tadi. Setelah itu langsung saja untuk tugas Kurdis hari ini ya, cukup materinya itu cukup singkat ya nak ya. Tugasnya silakan kalian kerjakan. Evaluasi pelajaran 3 halaman 31 sampai 32. Bagian A, bagian B, dan bagian C. Silakan ditulis ya. Dikerjakan. Pak Agung beri waktu 2 hari, hari ini sampai besok. Kalau sudah selesai langsung difoto dan dikirim ke Pak Agung. Sekali lagi, hari ini kita sudah belajar surah Al-Fil, dipahami baik-baik tadi hal-hal yang harus kalian ketahui tentang surat Al-Fil. Setelah itu silakan dikerjakan evaluasi pelajaran 3. Apa-apa yang kalian sudah pahami dan dengarkan tadi, kalau kalian memperhatikan pasti bisa menjawab dengan baik. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Kita sama-sama akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Semangat belajar ya nak, berbakti kepada kedua orang tua dan menjaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.